Pada episode kali ini kita akan menjawab syubhat yang dilontarkan oleh ahli bid'ah kepada salafi. Bagaimana syubhatnya? Ditonton video ini hingga selesai agar kita mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab syubhat terhadap dakwah sunnah. Sebagian pihak ada yang mengatakan bahwa salafi adalah wahabi dan wahabi adalah sesat. Benarkah demikian? Banyak sekali pihak yang menuduh kepada dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering kita dengar di masyarakat, baik tuduhan yang berasal dari tokoh agama maupun orang-orang awam, karena ketidaktahuan mereka terhadap hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara tuduhan-tuduhan yang gegabah dan membabi buta, mereka yang paling mencolok adalah Wahabi adalah radikal, tidak mencintai Rasulullah karena mengingkari acara Maulid Nabi, mengingkari syafaat beliau, tidak mau bersalawat kepada Nabi, tidak mencintai Ahlul Bait, mengajak untuk menentang mazhab. Yang empat, mencerai-beraikan kaum muslimin. Mereka adalah kaum Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka terkenal kasar dan kejam, memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka tidak mau melakukan sholat sunnah. Mereka mengharamkan ziarah kubur, tawasul, tabaruk, dan tuduhan lainnya. Teman-teman sekalian, kita akan menjawab syubhat di atas. Faktor yang mendorong orang-orang yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dakwah salafiyah ialah hawa nafsu, kedengkian, rasa takut terhadap kekuasaan, taklid buta, dan fanatisme yang berlebihan. Sebagian besar di antara mereka ialah orang-orang yang tidak mengetahui hakikat dakwah ini dan tidak mau mengecek dan mencari kebenaran. Isu yang disiarkan oleh orang-orang yang selalu memusuhinya dan orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. Perlu diketahui teman-teman sekalian, bahwa nama Wahabi atau Wahabiyah bukan penamaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, melainkan penamaan dari penjajah Inggris serta alus syirik dan bid'ah yang benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tujuan untuk mengolok-olok dan mencela serta membuat orang lain lari dari dakwah ini. Pada abad ke-12 Hijriah terjadi kemerosotannya yang sangat parah, anarkisme, kemunduran, keterbelakangan, kebodohan, berbagai bid'ah dan khurafat ada di mana-mana. Sehingga as-sunnah menjadi asing, semua itu sangat membutuhkan sebuah pembaharuan. Lalu berkat takdir Allah muncullah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membuktikan janji Allah bahwa dalam setiap abad dia akan mengutus seorang yang akan memperbarui agamanya seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sesungguhnya Allah pada awal setiap 100 tahun akan mengutus untuk umat ini seorang yang akan memperbarui agama mereka. Orang-orang yang mengamati hakikat dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang menonjolkan prinsip-prinsip syariat serta kaidah-kaidah ilmiah yang sistematis akan tahu bahwa dakwah ini memang berdiri di atas dasar-dasar kebenaran dan keadilan. Dakwah ini merupakan cerminan Islam secara alami, mengikuti sunnah Nabi, para khulafaur rasyidin, dan para salafus saleh sebagai pemimpin agama sepanjang sejarah. Semua isu yang disiarkan oleh musuh yang tidak mengetahui hakikat dari dakwah ini adalah sebuah kecurigaan, kebohongan, dan tuduhan-tuduhan gegabah dan membabi buta. Sedikit pun tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh penelitian ilmiah. Namun sebagian besar orang yang mengkritik dan memusuhi dakwah ini mempersoalkan kesalahan sebagian ulamanya atau sikap kontroversial sebagian pengikutnya seperti kejam, keras, radikal, dan lain sebagainya. Sementara mereka tidak menemukan alasan yang tepat untuk mengecam dakwah ini dari segi isinya, prinsipnya, tujuannya, dan manhajnya. Tetapi sayangnya mereka tidak bisa membedakan sehingga mereka menyamaratakan begitu saja. Ini jelas sikap yang tidak adil dan sewenang-wenang. Adapun sikap para pendukungnya yang keras, kejam, tidak bijaksana, kurang sabar, dan sifat terpuji lainnya, maka semua ini
Sama sekali tidak pernah diajarkan oleh manhaj dan prinsip dakwah ini. Bahkan hal itu termasuk sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ajaran agama, prinsip dan dakwah umat pun masyarakat. Kita ambil contoh dari generasi para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah di atas dan manhaj yang lurus. Lantas ada beberapa orang dari mereka yang mencuri dan berzina, maka kita tidak bisa katakan bahwa Rasulullah mengajarkan mereka perbuatan tersebut. Tetapi perbuatan tersebut dikembalikan kepada pribadi orangnya, bukan kepada Islam atau manhaj yang beliau ajarkan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.